Raja berdiri persis di depan Karkuris prajurit. Permainan ini biasanya dimainkan di lahan kosong yang berpasir. Dalam permainan biasanya dipasang satu orang anak sebagai pengadil. Sebelum pertandingan, pengadil membuat garis batas penyerang dan menarik undian untuk menentukan tim mana yang menyerang duluan. Setiap tim akan diberikan kesempatan untuk menyerang secara bergantian, dan apabila ketika menyerang dan melewati garis batas penyerangan, maka peserta tersebut akan dicabut haknya untuk menyerang dan diganti oleh pemain lain. Kemudian, apabila jika senjata Karkuris yang digunakan mengenai Karkuris prajurit lawan dan terlempar keluar, maka akan dikeluarkan dari formasi. Akhir dari pertandingan ini adalah ketika ada yang berhasil menjatuhkan Karkuris Raja. Maka tim itu keluar sebagai pemenangnya dan yang kalah akan diberikan hukuman yakni menggendong tim yang menang. Mulai dari garis pertahanan tim yang kalah sampai pada garis penyerangan tim yang menang. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Pukul 17 waktu Indonesia Barat. Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan. Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17, informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh. Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati. Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah. Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Muammar bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Lok Sumawe, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil mengantarkan Lintas 17 siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Jumat 9 Januari 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya: Gubernur Aceh perpanjang tahap ketiga status tanggap darurat bencana Aceh hingga 22 Januari 2026. Sementara itu, 3 Menteri Kabinet kunjungi Sebulu Salam bahas ketahanan pangan dan infrastruktur. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui aplikasi RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Sebulu Salam, Merudu FM PD Jaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Sumawe, Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Solo Tamiang, serta dirilai RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kita mulai dari Kutaraja, Banda Aceh. Gubernur Aceh perpanjang tahap ketiga status tanggap darurat bencana Aceh hingga 22 Januari 2026. Selengkapnya dilaporkan Sadli. Gubernur Aceh Muzakir Manaf kembali menetapkan perpanjangan ketiga status tanggap darurat bencana hidrometeorologi Aceh selama 14 hari terhitung sejak tanggal 9 Januari hingga 22 Januari 2026.
Keputusan tersebut disampaikan Musyakemanaf dalam rapat perpanjangan ketiga status tanggap darurat bencana hidrometeorologi Aceh secara virtual di ruang rapat Posko Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Longsor Aceh di kantor Gubernur Aceh pada Kamis 8 Januari 2026. Musyakemanaf menyampaikan bahwa perpanjangan ini berdasarkan hasil koordinasi dengan pemerintah pusat serta Surat Menteri Dalam Negeri Mendagri tanggal 7 Januari 2026 tentang perpanjangan status tanggap darurat bencana di Provinsi Aceh. Perpanjangan ini atas pertimbangan kondisi penanggulangan bencana dan sebaran korban terdampak, serta memperhatikan fakta di lapangan bahwa masih terdapat wilayah yang terisolasi, keterbatasan produksi logistik di kabupaten kota terdampak, dan perlunya percepatan layanan publik serta administrasi pemerintahan. Sebagai Gubernur Aceh, dengan ini menetapkan perpanjangan ketiga status tanggap darurat bencana hidrometeorologi Aceh tahun 2026 selama 14 hari ke depan. Lebih lanjut, Musyakemanaf menambahkan perpanjangan status tanggap darurat ini memastikan membersihkan lingkungan, distribusi bantuan logistik, layanan kesehatan, serta perbaikan akses masyarakat dapat dilakukan secara lebih cepat, merata, dan terkoordinasi, termasuk menjangkau kampung-kampung terdampak yang sulit diakses. Pada kesempatan itu, Musyakemanaf juga mengajak seluruh SKPA, pemerintah kabupaten kota, TNI Polri, relawan, dunia usaha, dan masyarakat untuk terus bekerjasama mempercepat pemulihan Aceh agar sekolah, pemukiman, fasilitas publik, serta perekonomian warga dapat segera pulih dan aktivitas masyarakat kembali normal. Selain itu, Musyakemanaf juga meminta kepada seluruh bupati dan wali kota agar melakukan penyusunan dokumen R3P diselesaikan paling lambat pada Minggu ketiga Januari 2026 sebagai dasar pelaksanaan pemulihan dan pembangunan kembali Aceh secara lebih baik dan berketahanan. Demikian Sadli melaporkan. Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi menyuarakan desakan agar penanganan pasca bencana banjir dan longsor dipercepat, meski penetapan status bencana nasional belum dapat dilakukan. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita. Gabungan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Aceh menggelar aksi seruan bersama di kantor Gubernur Aceh Kamis 8 Januari 2026. Mereka mendesak pemerintah Aceh agar mendorong pemerintah pusat menetapkan bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh sebagai bencana nasional. Mahasiswa menilai luasnya dampak bencana mulai dari kerusakan rumah, infrastruktur, hingga terganggunya layanan publik membutuhkan penanganan ekstra dan dukungan penuh dari pemerintah pusat. Dalam aksi tersebut, massa menuntut untuk bertemu Gubernur Aceh, Wakil Gubernur Aceh, atau Sekretaris Daerah Aceh. Aksi berlanjut dengan dialog bersama Sekretaris Daerah Aceh, Muhammad Nasir, yang menemui langsung perwakilan mahasiswa. Koordinator aksi Habibi menegaskan bahwa percepatan pemulihan pasca bencana harus dilakukan sesegera mungkin. Mengajak seluruh elemen masyarakat, mahasiswa, dan seluruh elemen lainnya untuk bisa berjibaku dengan waktu karena ke depan akan ada puasa, bulan Ramadan, dan kemudian ada Hari Raya. Jadi hal-hal yang menjadi urgent saat ini harus kita bantu bersama percepatannya. Dalam pertemuan dengan Sekda Aceh, disampaikan bahwa penetapan status bencana nasional tidak dapat dilakukan. Meski demikian, mahasiswa menegaskan agar pemerintah Aceh menjadikan penanganan darurat dan percepatan bantuan di daerah terdampak sebagai fokus utama. Mahasiswa menyampaikan sejumlah poin mendesak, diantaranya percepatan pemulihan rumah rusak ringan dan sedang sebagai agenda utama, penggunaan mekanisme anggaran darurat tanpa menunggu status bencana nasional, serta transparansi total dana dan bantuan. Selain itu, mahasiswa juga mendorong percepatan pelayanan publik dan kesehatan di daerah terdampak, mitigasi bencana susulan, serta pelibatan mahasiswa dan masyarakat sebagai mitra resmi dalam proses pemulihan Aceh pasca bencana. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan. Ikatan Alumni Lemhanas Aceh kembali menggelar ngopi kebangsaan dengan menghadirkan penasihat khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional, Profesor Dudung Abdurrahman. Selengkapnya dilaporkan TC Maulidia Putri. Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Keluarga Alumni DPDIK Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas Aceh kembali melaksanakan ngopi kebangsaan di ruang VIP 3-in-1 Coffee, Kota Banda Aceh pada Jumat 9 Januari 2026. Kegiatan ini menghadirkan penasihat khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional Jenderal TNI Purnawirawan Profesor Dudung Abdurrahman. Adapun ngopi kebangsaan turut dihadiri Kepala Kepolisian Daerah Kapolda Aceh Irjen Pol Marzuki Ali Basyah, Profesor
Dr. Dudung dalam kesempatan itu menyampaikan pentingnya memperkuat wawasan kebangsaan demi persatuan dan kesatuan, serta mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pihaknya turut menyoroti adanya kritik terhadap pemerintah terkait bencana Aceh. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto bersama jajaran berupaya dengan serius, serta memberi perhatian penuh dalam penanganan maupun pemulihan pasca bencana. Masyarakat, pemerintah daerah itu sudah berjibaku lah istilahnya, bahkan sudah meninggalkan anak istrinya. Tidak kurang-kurang yang jadi korban TNI, Polri, dan pemerintah daerah. Cuma itu tidak terekspos. Sementara itu, Ketua DPD IKA Lemhanas Aceh, Profesor Syahrizal Abbas menjelaskan, Ngopi Kebangsaan adalah kegiatan diskusi yang membahas isu-isu strategis terkait ketahanan nasional dengan topik yang bervariasi. Hasil dari diskusi selanjutnya menjadi rekomendasi yang disampaikan kepada pemerintah pusat maupun daerah. Apa yang dibicarakan, didiskusikan, yang pertama terkait dengan isu-isu kebangsaan. Ada isu energi, ada isu ekonomi, ada isu politik, ada isu sosial. Ya, kita diskusikan. Ngopi Kebangsaan turut mengundang unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda, perwakilan dari perguruan tinggi, pemangku kepentingan lainnya, ulama hingga kalangan media. Dari Banda Aceh, Tisi Maulidia Putri melaporkan. Dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Melabu. Pemutihan pajak kendaraan bermotor tahap pertama di Aceh Barat mencapai 92%. Samsat Aceh Barat mencatat realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor atau PKB dan opsen PKB tahap pertama program pemutihan pajak kendaraan motor mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2025. Informasi selengkapnya dilaporkan Irham Syah. Samsat Aceh Barat melalui UPTD BPA Wilayah 12 Badan Pengelolaan Keuangan Aceh BPKA mencatat realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor atau PKB dan opsen PKB yang signifikan pada pelaksanaan tahap pertama program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Hal itu disampaikan Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan Samsat Aceh Barat Awal Muhadir di kantor Samsat Aceh Barat. Tahap pertama pemutihan pajak kendaraan bermotor melalui Pergub nomor 25 tahun 2025 dengan nilai keseluruhan sebesar 33.883 unit kendaraan telah membayar kewajiban pajak kendaraan bermotornya di Samsat Aceh Barat ataupun wilayah Kabupaten Aceh Barat dengan jumlah penerimaan dalam rupiah sebesar 36.065.183.300 rupiah. Menjelaskan capaian tersebut setara dengan 92% dari target yang ditetapkan pada tahun 2025, yakni sebanyak 40.000 unit kendaraan bermotor. Menurutnya, realisasi tersebut menunjukkan tingginya antusiasme dan kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan program pemutihan pajak. Awal menambahkan, pemerintah Aceh kembali melanjutkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor tahap kedua sesuai Pergub Aceh nomor 25 tahun 2025. Program tersebut telah dimulai sejak 2 Januari 2026 dan akan berlangsung hingga 30 April 2026. Awal berharap pemutihan tahap kedua ini mampu mengoptimalkan kembali penerimaan daerah, sekaligus memberikan kesempatan kepada masyarakat yang belum sempat memanfaatkan tahap pertama. Reporter RRI Melabu Irham Syah melaporkan. Dari Melabu, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Akses utama Desa Rerebe ke Perlak di Kecamatan Tripejaya, Kabupaten Gayo Lues rusak parah. Sejumlah guru dan siswa kesulitan melintasi jalur tersebut. Pemerintah dan stakeholder lainnya diminta bantu perbaikan. Selengkapnya disampaikan Alfi Sahrin. Aktivitas belajar mengajar mulai berjalan pasca terjadinya bencana banjir bandang dan longsor pada 26 November 2025 lalu.
Siswa yang berasal dari Desa Perlak, Kecamatan Tripejaya, Kabupaten Gayo harus menempuh jalur ekstrim akibat jalur utama rusak parah, bahkan harus melewati badan jalan yang nyaris putus. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tripejaya Suratman dalam perjalanan pulang takziah dari rumah orang tua guru yang meninggal dunia di Desa Perlak beberapa hari lalu menyebut keadaan jalan yang ditempuh sangat memprihatinkan. Ketua, kami dari Kampung Perlak ya, Kecamatan Tripejaya menjenguk atau ada salah satu orang tua daripada rekan kami, yaitu Dewan Guru meninggal dunia. Jadi kami ke sana sekalian takziah lah bersama Dewan Guru dan siswa SMA Negeri 1 Tripejaya. Ini kami pulang dari tempat tersebut dengan jalan yang seperti inilah jalannya, karena jalan ini sudah di bawah arus sungai yang sangat deras waktu bencana alam kemarin. Sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan nanti ini secepatnya dibantu oleh pemerintah. Sekian. Dalam video yang sempat direkam salah satu guru SMA Negeri 1 Tripejaya, Yulianto, terlihat guru dan siswa sempat kesulitan melintasi jalur tersebut, bahkan terkadang harus berjalan kaki. Pihaknya berharap pemerintah dan instansi terkait lainnya dapat membantu pemulihan akses jalan dari Desa Rerebe ke Perlak itu agar siswa dan guru mudah melintas menuju satuan pendidikan. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh. Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja Banda Aceh, Melabuh dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau W. Penumpang kapal dari Banda Aceh ke Sabang pada hari ini, Jumat 9 Januari 2026 tampak sepi. Selengkapnya dilaporkan Razi Arda. Sejumlah penumpang yang hendak menuju ke Kota Sabang terpaksa mencari alternatif transportasi akibat tidak beroperasinya kapal cepat pada pagi hari ini. Kondisi tersebut membuat sebagian calon penumpang memilih menggunakan kapal Roro dari Pelabuhan Ulele Banda Aceh demi tetap melanjutkan perjalanan ke Kota Sabang. Salah seorang penumpang, Diki Pratama, saat diwawancarai RRI mengatakan awalnya mereka berencana menggunakan kapal cepat karena faktor waktu yang mendesak. Namun kapal cepat tidak berangkat sesuai jadwal sehingga kapal Roro menjadi pilihan utama untuk mencapai Sabang. Memang kalau rame nggak terlalu rame, mungkin itu salah satu alasan kapal cepat nggak berangkat dari ini. Cuaca kalau dari Banda ke Sabang alhamdulillah baik, aman, laut pun bersahabat gitu kan. Ia menilai pelayanan transportasi laut selama ini dinilai masih cukup memuaskan. Penumpang menilai fasilitas dan layanan lumayan meskipun masih harus ada peningkatan agar pelayanan bisa lebih optimal ke depannya. Kalau untuk pelayanan transportasi laut sejauh ini masih, kalau kita bilang sangat memuaskan mungkin belum, tapi kalau untuk sampai saat ini sejauh ini memuaskan. Pantauan RRI, kondisi cuaca laut dari Banda Aceh menuju Kota Sabang terpantau dalam keadaan baik. Penyeberangan berlangsung aman dan lancar tanpa kendala berarti sehingga penumpang dapat menikmati perjalanan dengan nyaman. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan. Aksi relawan Kemenak Sabang bersihkan Min 4 PD Jaya. Selengkapnya dilaporkan Irza Maulana. Kepedulian terhadap sesama ditunjukkan puluhan ASN dari kantor Kementerian Agama Kota Sabang yang terjun langsung ke lokasi banjir di Kabupaten PD Jaya. Para relawan ini fokus membantu pembersihan sisa lumpur di fasilitas pendidikan agar aktivitas belajar mengajar dapat kembali berjalan normal. Sebanyak 25 relawan dikerahkan untuk membantu pemulihan pasca banjir yang merendam wilayah tersebut. Lokasi yang menjadi fokus aksi sosial kali ini adalah Komplek Madrasah Ibtidaiyah Negeri atau Min 4 PD Jaya, di mana para ASN bahu-membahu membersihkan endapan lumpur tebal di ruang kelas dan halaman sekolah. Kakanwil Kemenak Aceh Azhari menyatakan jajarannya terus berkomitmen menyalurkan bantuan sejak masa tanggap darurat hingga pasca banjir. Menurut dia, dalam rangka memperingati Hari Amal Bakti ke-80 Kementerian Agama, tim relawan kembali diturunkan secara serentak mulai tanggal 5 hingga 7 Januari 2026. Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Sabang Samsul Bari menerangkan aksi ini merupakan bagian dari gerakan kemanusiaan yang diinisiasi oleh Kanwil Kemenak Provinsi Aceh untuk membantu daerah-daerah yang terdampak bencana banjir paling parah. Hari ini seluruh relawan dari Kementerian Agama Kota Sabang yang berjumlah 25 orang
bersama-sama dengan semua guru yang ada, guru madrasah yang ada di PD Jaya ini, bersama-sama dengan para aparat TNI membersihkan lokasi tempat PD Jaya. Kemudian diterangkan sebelumnya relawan Kemenak Sabang juga telah bergerak mengirimkan bantuan ke Kabupaten Gayo Luwes dan membantu pembersihan sekolah di Kabupaten Aceh Tamiang. Dirinya juga menghimbau seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama bahu-membahu meringankan beban daerah terdampak bencana. Dapat kita lihat betapa besarnya dampak yang ditimbulkan dari banjir bandang yang melanda Pidijaya Jaya dan menerpa tempat ini. Hingga hari kedua pembelajaran, proses belajar mengajar di tempat ini terlaksana dengan sempurna dan dengan baik. Tentu kepada seluruh pemirsa RRI Sabang dapat melihat secara real pekerjaan yang sedang kami lakukan di tempat Pidijaya ini. Kehadiran relawan dari Pulau Paling Barat Indonesia ini menjadi bukti solidaritas antara ASN Kemenak dalam meringankan beban masyarakat terdampak bencana. Diharapkan dengan adanya bantuan tenaga dari relawan Sabang ini, sarana dan prasarana pendidikan di Min 4 Pidijaya dapat segera berfungsi 100% sehingga para siswa dapat kembali belajar tanpa sisa trauma bencana tersebut. Demikian Izamlana melaporkan. Dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan bumi Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Tiga Menteri Kabinet kunjungi Subul Salam, bahas ketahanan pangan dan infrastruktur, wujudkan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Informasi selengkapnya dilaporkan Juprianto. Pemerintah Kota Subul Salam resmi menerima kunjungan kerja 3 Menteri Kabinet sekaligus pada Kamis kemarin, rombongan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menteri Perdagangan, serta Menteri Kelautan dan Perikanan mendarat di lapangan Pegayo, Kota Subul Salam untuk membahas agenda strategis nasional. Kunjungan diawali dengan peninjauan ke Desa Oboh, Kecamatan Runding, tepatnya di kawasan Makam Ulama Besar Syekh Hamzah Pansuri. Agenda itu turut dihadiri jajaran Forkopimda Subul Salam serta pimpinan daerah dari kabupaten tetangga yakni Aceh Singkil. Ketahanan pangan dan pembangunan infrastruktur menjadi fokus utama pembahasan dalam pertemuan singkat tersebut. Para menteri itu secara khusus meninjau kondisi lapangan guna memetakan langkah pengendalian banjir serta penguatan konektivitas wilayah perbatasan. Saat meninjau aliran Sungai Lesoraya, Wali Kota Subul Salam mengusulkan pembangunan sistem kanal terpadu. Proyek itu diproyeksikan tidak hanya menjadi solusi permanen banjir, namun juga jalur distribusi hasil pertanian dan perikanan masyarakat. Sistem kanal tersebut diyakini mampu mendorong pergerakan ekonomi lokal secara signifikan. Hal itu menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat ketahanan pangan daerah melalui penyediaan infrastruktur pendukung yang mumpuni. Dia tuh akhirnya naik sini, nggak ada itu dia tuh aman tuh. Terus ujungnya mana? Subul Salam kemana ini? Saya Singkil ke bawah. Terus airnya kemana ujung? Laut. Singkil. Lautnya mana? Singkil. Tempat beliau. Apa laut tuh Pak? Kabupaten apa? Singkil. Singkil Pak. Ini ya. Kalau di atas apa lagi? Itu dari Aceh Negara, belok ke kanan Tampak Barat. Jadi aja kalau gitu sana kalau mau ke laut mesti lewat gini. Memang Iya. Ini nggak ada yang pakai. Belum jarang Pak. Nggak ada transportasi. Benar. Bisa dimanfaatkan untuk transportasi. Menko Bidang Pangan pun merespon positif usulan tersebut dan meminta pemerintah segera menjadwalkan pertemuan lanjutan di Jakarta. Langkah itu diambil guna merumuskan kebijakan strategis serta teknis pelaksanaan hasil kunjungan kerja di lapangan. Rangkaian kegiatan berakhir di pendopo Wali Kota Subul Salam melalui penyampaian ceramah umum singkat. Demikian, Juprianto melaporkan. Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Lasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.